Halo anak-anak siswa baru SMP Cinta Rakyat 1, apa kabarnya? Mudah-mudahan hari ini sehat ya. Jangan lupa kita jaga kesehatan dengan menggunakan masker setiap hari, mencuci tangan apabila kita melakukan aktivitas. Mudah-mudahan kita doakan cepat berlalu wabah penyakit yang ada di seluruh dunia ini, agar kita dapat memulai proses belajar mengajar di sekolah dengan bertatap muka. Jadi untuk kali ini kita akan lakukan proses belajar mengajar itu dengan secara daring atau dalam jaringan ya, atau di dalam kata lain disebut dengan online ya. Jadi saya saran kepada anak-anak atau adik-adik yang baru bergabung di SMP Cinta Rakyat 1 supaya mempersiapkan diri, jangan mau ketinggalan dalam materi ajar yang akan saya ajarkan. Oke, baik adik-adik, untuk hari ini kita akan mulai proses belajar mengajar itu dengan materi yang baru, yaitu yang berjudul menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke ya, saya ulangi sekali, itu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Semoga anak-anak bisa mengikuti materi yang saya ajarkan ya. Oke, dipersiapkan, fokus dalam pembelajaran kita pada hari ini supaya jangan ketinggalan materi ini. Oke. Di dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita di sini harus mengorek satu persatu pengertian dari judul tersebut. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui pengertian dari menggambar. Lalu yang kedua itu pengertian dari flora. Yang ketiga itu pengertian dari fauna. Yang berikutnya itu pengertian dari alam benda. Oke, untuk pengertian menggambar kita bisa lihat materi yang di sampingnya, semoga bisa disimak. Menggambar adalah suatu kegiatan yang dimana kegiatan ini membutuhkan koordinasi antara penglihatan dan gerak halus tangan, serta dilakukan untuk mewujudkan suatu gagasan yang dituangkan dalam bentuk gambar menggunakan alat atau bahan tertentu. Kita lanjutkan, itu ada objek-objek apa saja itu dalam menggambar. Flora adalah segala aspek yang berhubungan dengan tumbuhan dan tanaman. Contohnya ada bunga, rumput, dan pohon. Pengertian fauna adalah segala aspek yang berhubungan dengan hewan atau binatang. Contohnya binatang laut, darat, dan udara. Pengertian alam benda adalah merupakan salah satu objek berupa benda-benda yang dibentuk oleh alam dan benda-benda yang merupakan buatan tangan manusia. Contoh buatan alam adalah air, batu, gunung, awan, batang kayu. Dan buatan manusia adalah meja, kursi, kendi, piring, gelas, dan bangunan. Kita lanjutkan. Unsur-unsur dalam menggambar ada 7. Yang pertama itu ada titik, adalah unsur rupa yang paling sederhana. Garis gabungan dari beberapa titik, contohnya gambar berikut. Bidang adalah unsur yang terbentuk dari beberapa garis, contohnya sebagai gambar berikut. Bentuk adalah unsur rupa yang terbentuk karena ada volume dan isi, contoh gambar berikut. Warna adalah unsur rupa yang terbentuk dari zat pewarna atau disebut dengan pigmen, contoh seperti gambar berikut. Tekstur merupakan nilai dari suatu permukaan, contohnya kasar, halus, licin. Dan cara menentukan tekstur adalah dengan cara diraba dan dilihat. Contohnya seperti gambar berikut. Yang terakhir, unsur dalam menggambar adalah gelap terang. Gelap terang terjadi karena ada pengaruh dari cahaya. Contohnya gambar berikut ini. Kita lanjutkan. Prinsip-prinsip dalam seni rupa. Yang pertama itu adalah perspektif.
Perspektif adalah salah satu cara menggambar yang berdasarkan kesan pandangan mata kita. Objek yang jauh kelihatan kecil, sedangkan objek yang dekat akan kelihatan besar. Contoh seperti gambar yang di samping. Prinsip yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contoh gambar di samping, teko lebih besar dibanding dengan cangkir. Prinsip yang ketiga adalah komposisi. Komposisi adalah letak suatu benda yang akan kita gambar, dengan kata lain susunan. Contoh gambar seperti gambar di samping. Dan prinsip yang terakhir adalah pencahayaan, atau disebut dengan gelap terang. Pencahayaan atau gelap terang terjadi karena ada pengaruhnya dari cahaya, sehingga membentuk suatu bentuk tiga dimensi atau memiliki bayang-bayang. Oke, yang berikut itu ada teknik dalam menggambar. Kita akan lihat sama-sama apa saja teknik dalam menggambar, ya. Teknik yang pertama itu adalah teknik arsir. Teknik dengan garis sejajar, diagonal, melengkung, dan zigzag. Yang kedua, teknik pointillis adalah teknik yang menggunakan titik-titik. Yang ketiga, teknik plakat, itu merupakan teknik dengan sapuan warna yang tebal. Yang keempat, itu teknik akuarel, merupakan teknik menggunakan banyak air sehingga hasilnya transparan. Dan yang terakhir adalah teknik Dussel, itu disebut dengan teknik gosok dengan menggunakan serbuk pensil. Oke, kita lanjutkan. Yang berikut itu alat dan media apa saja yang digunakan dalam menggambar. Kita cek sama-sama. Langkah-langkah dalam menggambar, yang pertama itu menentukan objek yang akan digambar. Yang kedua, membuat sketsa atau garis besar. Yang ketiga, menentukan gelap terang. Yang keempat, beri detail pada gambar. Yang kelima, pewarnaan. Dan yang terakhir itu adalah sentuhan akhir. Anak-anak, untuk hari ini kita selesai dulu pembelajaran materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di sini kita menggambar itu tidak hanya diajarkan untuk mengetahui pengertian dari menggambar, tapi kita dapat membedakan antara flora, fauna, dan alam benda. Jadi di sini anak-anak itu semua dilatih untuk berkreativitas, berimajinasi, berkarya, mengungkapkan perasaannya. Apabila ada talentanya dalam menggambar, langsung dituangkan dalam materi ini. Untuk materi ini kita sudahi sampai di sini. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung komunikasi dengan saya dengan menghubungi nomor ini atau menggunakan aplikasi yang di samping. Ya, jangan lupa bagi anak-anak yang baru subscribe channel ini. Ada beberapa materi yang saya sampaikan di situ supaya jangan ketinggalan dengan materi yang akan datang. Jadi supaya nanti kalau kita masuk ke dalam materi yang akan baru, adik-adik bisa dapat langsung memahaminya. Oke, sampai jumpa. Salam sehat bagi kita semua dan selamat bergabung bagi adik-adik yang baru masuk ke SMP Cinta Rakyat 1. Semoga adik-adik senang dengan materi yang akan saya ajarkan barusan. Terima kasih.